Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmudah dari kelas 11 TKJC. Di sini saya akan mempresentasikan memahami teknologi komunikasi data. Langsung saja, sejarah radio over internet protokol ROLP. Nah, jadi di sini ROLP singkatan dari Radio over Internet Protocol adalah sebuah teknologi sistem radio yang menggunakan standar voice over IP (VoLP) dan bekerja melalui perangkat lunak maupun keras. ROLP awalnya ditemukan oleh David Cameron, seorang radio amatir yang berasal dari Vancouver. Pada tahun 1998, David membuat Internet Radio Links Project (IRLV). Teknologi ini diyakinkan menciptakan kemudahan, sifatnya ekonomis. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis protokol pendukung ROLV. Base Station, IP Gateway, IP Interface, Repeater. Selanjutnya ada base stasiun atau VTS, perangkat radio pusat yang berada di stasiun kontrol dengan sisi pelanggan yang bekerja pada sistem digital Ethernet cordless telekommunikasi. Pada ROLV, base station merupakan protokol penting sebagai jembatan antara pengguna dengan IP gateway. Selanjutnya ada IP gateway. IP gateway adalah IP yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan lokal atau LAN dengan jaringan publik atau internet, atau bisa sebaliknya. IP gateway diibaratkan sebagai pintu keluar masuk antara sebagai sebuah gerbang antara LAN dengan internet. Selanjutnya ada IP interface. TCP atau IP singkatan dari Transmission Control Protocol Internet Protocol. Jika diterjemahkan adalah protokol kendali transmisi protokol internet. Adalah gabungan dari protokol TCP. Sekelompok protokol yang mengatur komunikasi data dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet yang akan memastikan pengirimnya data sampai ke alamat yang dituju. Selanjutnya kita ada repeater. Nah, repeater adalah yang berfungsi untuk memperluas jangkauan sinyal WiFi yang lemah dari WiFi utama. Untuk bisa menggunakan repeater, paling tidak Anda harus mendapatkan sinyal terlebih dahulu, kemudian baru disebarkan dengan sinyal yang lebih kuat. Selain repeater untuk WiFi, ada jenis satu repeater lagi, yaitu untuk kabel. Fungsi repeater kabel ini untuk menguatkan sinyal data yang ditransmisikan melalui kabel jaringan. Selanjutnya kita ada software yang digunakan untuk membangun server radio online. Eastscale Shortcast Darwin Streaming Server. Nah, itulah jenis membangun server radio online. Selanjutnya kita ada Eastscale. Eastscale adalah software server yang digunakan untuk streaming audio via internet. Digunakan banyak radio di seluruh dunia karena memiliki banyak fitur dan mudah diakses oleh pendengar. Diluncurkan sebagai open source software pada Januari 1999. Eastscale dikembangkan oleh Keep Orang Productions. Selanjutnya kita ada Shortcast. Nah, jadi shortcast server merupakan suatu sistem yang biasa digunakan pada teknologi radio streaming. Fungsi utama shortcast yaitu membantu user menyediakan suatu internet radio server pribadi dengan menggunakan software yang telah tersedia.
Selanjutnya kita ada Darwin Streaming Server. Darwin Streaming Server adalah server streaming RTP RTSP bersumber terbuka pertama. Ini dirilis 16 Maret 1999 dan merupakan server streaming media RTSP RTP berfitur lengkap yang mampu melakukan streaming berbagai jenis media termasuk H.264 per MPEG 4APC, MPEG -4 bagian 2 dan 3GP. Selanjutnya ada informasi tentang telepon dan komputer. Berbasis kabel wireless, kabel tembaga, fiber optik, hybrid, dan ada juga nih kabel wireless. Ada BTS Base Transceiver Station, ada BSC Basis Station Controller, ada MSC Mobile Switching Center, ada juga SMSC Short Message Service Center. Selanjutnya kita masuk ke kabel tembaga. Nah, jadi kabel tembaga adalah kabel dengan penghantar tembaga dan biasanya dipakai dalam instalasi tenaga listrik dan alat-alat kontrol, sehingga biasanya disebut kabel instalasi. Selanjutnya kita ada fiber optik. Nah, jadi fiber optik itu salah satu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus berdiameter 120 mikrometer, lebih kecil dari rambut manusia, yang digunakan sebagai media transmisi. Selanjutnya kita ada hybrid. Hybrid fiber coaxial atau HFC adalah teknologi jaringan telekomunikasi broadband yang menggabungkan kabel koaksial dan kabel serat optik. Kombinasi antara kabel koaksial dan serat optik ini digunakan untuk membawa konten-konten broadband seperti video, data, suara, dan layanan internet lainnya yang menggunakan kabel koaksial dan serat optik. Selanjutnya kita ada BTS Base Transceiver Station. Base Transceiver Station merupakan perangkat menghubungkan gelombang komunikasi seluler dan perangkat yang menyediakan koneksi user engagement ke jaringan telekomunikasi melalui udara serta merupakan sebuah tol untuk meningkatkan tujuan bisnis. Nah, kalian tahu nggak fungsi dari base station adalah sebagai interkoneksi daerah, mengontrol kualitas jaringan GSM sebagai protokol jalur sinyal radio, topologi, mengirim dan menerima informasi. Selanjutnya kita ada BSC, Base Station Controller. BSC adalah switch berkapasitas besar yang menyediakan fungsi seperti handover HP, menyediakan channel radio, kumpulan dari konfigurasi data beberapa sel. Beberapa BSC dapat dikontrol oleh setiap MSC. Fungsi BSC mengontrol bagian terpenting dari jaringan radio adalah memastikan fungsi terbalik dari sumber daya radio. Selanjutnya kita ada MSC Mobile Switching Center. MSC merupakan inti dari jaringan seluler di mana MSC berperan untuk interkoneksi hubungan berbicara baik antara pelanggan seluler maupun antara seluler dengan jaringan telepon kabel PSTN. Selanjutnya kita ada SMSC. Short Message Service Center adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang bertanggung jawab memperkuat, menyimpan, dan meneruskan pesan pendek antara SMS dan piranti bergerak. SMS harus memiliki kehandalan, berkapasitas pelanggan, dan throughput pesan yang tinggi. Selain itu, SMS juga harus dapat diskalakan dengan mudah untuk mengakomodasikan peningkatan SMS dalam jaringan yang ada. Nah, jadi
Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.